Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita puji, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat sehat, yang mana nikmat tersebutlah yang patut sekali kita syukuri. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir nanti. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pernahkah terbesit di pikiran kita apa gerangan yang sebenarnya terjadi di negara kita ini? Sebenarnya jikalau kita mau mengoreksi diri kita, mau memuhasabah kembali diri kita, ini semua karena lantaran dosa-dosa kita yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, dan sekaligus kita ambil faidah dari ayat ini. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mu'minah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin faqarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Surat An-Nahl ayat yang ke-112. Permisalan di atas ditunjukkan kepada penduduk Makkah. Dahulu mereka hidup dalam keadaan aman, tentram, dan melimpah berbagai rezeki yang bisa dipanen di sekitarnya. Siapapun yang masuk di dalamnya akan merasakan rasa aman. Yang dimaksud dalam ayat di atas, Allah memberikan rezeki yang mudah, itulah yang dimaksud dengan rogoda, yaitu rezeki yang diberikan Allah dengan penuh kemudahan. Ketika mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu enggannya mereka berbuat atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan gemar memaksiatinya, akhirnya Allah menimpakan rasa takut, khawatir, dan kelaparan kepada mereka. Padahal sebelumnya apa? Mereka diberikan nikmat rezeki yang melimpah, buah-buahan yang begitu banyak, rasa aman, dan rezeki yang melimpah. Sebab kesengsaraan dan kesusahan ini itulah yang disebutkan di dalam ayat selanjutnya, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul adab wa hum dhalimun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab
dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi sebab mereka mendapatkan musibah adalah karena durhakanya mereka terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, coba kita urutkan berbagai dosa-dosa di negeri kita ini. Dari dosa yang terbesar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bagaimana kuburan-kuburan orang-orang saleh dikultuskan begitu luar biasa. Memakai jimat, memakai rajah dengan tujuan untuk memperlindung diri, sehingga pesugihan menjadi hal yang sangat biasa di negara kita ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-116. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat yang ke-13. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa karena sebab dosa itulah yang membuat musibah datang bertubi-tubi. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Jadi musibah yang terjadi itu adalah akibat merebaknya dosa, merebaknya maksiat secara umum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun paceklik dan kemarau yang panjang adalah salah satu pemicu terbesarnya adalah karena banyaknya praktek-praktek kecurangan di dalam bisnis dan perdagangan, serta enggannya orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walam yamkusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawri sultani alaihim." Ketika para pedagang gemar mencurangi timbangan, pasti mereka akan ditimpa musim paceklik yang panjang, biaya hidup yang tinggi, dan kezaliman para penguasa. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaim lam yumtaru. Manakala orang-orang kaya enggan mengeluarkan zakatnya, pasti air hujan akan ditahan turun dari langit. Andai kata bukan karena belas kasihan terhadap hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun kembali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Abu Thahir. Mengenai kecurangan disebutkan dalam ayat yang insyaallah semua kita hafal. Allah mengatakan, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Wa idza kaluhum awazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan yang dimaksud al-mutaffifin adalah berbuat curang ketika menakar dan menimbang. Bentuknya bisa jadi ia meminta untuk ditambah ketika ia meminta orang lain menimbangnya. Bisa juga pula ia meminta untuk dikurangi jika ia menimbang untuk orang lain. Itulah mengapa akibatnya yang sangat besar, yaitu dengan kerugian dan kebinasaan. Inilah yang dinamakan al-wail. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sikap curang itu bukan hanya bisa menjangkiti para pedagang saja, namun juga berpotensi besar menjangkiti para manusia biasa, apapun profesinya. Sebagai contoh, rakyat yang tidak menaati aturan baik dari pemerintah atau menasihati pemerintah dengan secara anarkis, berarti ia telah berbuat curang kepada pemerintah, sebab ia telah melanggar rambu-rambu yang telah digariskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pegawai yang telat masuk kerja atau pulang sebelum pada waktunya tanpa alasan syar'i, dia telah berbuat curang terhadap instansi pekerjaannya,
sebab dia tidak menunaikan kewajibannya secara sempurna, namun mengambil haknya secara sempurna. Kemudian guru yang tidak menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru. Dia telah berbuat curang kepada para muridnya, sebab ia mengkhianati amanah sebagai pendidik yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa-siswinya. Kemudian murid yang tidak menghormati gurunya, dia telah berbuat curang kepada sang guru, sebab dia tidak mengindahkan petuah Nabi SAW yang mengajarkan agar menghormati yang lebih tua dan berbuat baik kepada sesama yang lainnya. Kemudian orang tua yang tidak pernah memperhatikan pendidikan agama kepada anaknya, dia telah dan membiarkan anaknya berbuat maksiat sekehendaknya. Dia telah berbuat curang, sebab ia mengkhianati amanah yang dibebankan Allah kepadanya. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia telah berbuat curang, sebab dia telah mengabaikan wasiat Allah Subhanahu wa taala yang berpesan agar anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang jelas, hukuman dari dosa telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Di antara hukuman dosa, nikmat menjadi hilang dan musibah itu datang. Maka tidaklah nikmat itu hilang melainkan karena dosa, tidaklah musibah itu datang melainkan juga karena dosa. Maka solusinya agar musibah itu terangkat adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah musibah itu datang melainkan karena dosa, tidaklah musibah itu bisa terangkat melainkan karena taubat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita koreksi diri kita memuhasabah kembali diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim." Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengarkan. Surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan atau mengatakan, Allah tidak merubah nikmat hingga manusia merubahnya sendiri. Dia sendiri yang merubah ketaatan menjadi maksiat. Manusia sendiri yang merubah rasa syukur menjadi rasa kufur. Manusia sendiri yang merubah ridha Allah menjadi murka Allah. Sejatinya manusialah yang merubahnya menjadi kemaksiatan, jadi balasannya setimpal. Berarti untuk selamat hendaklah manusia sendiri yang merubah maksiat menjadi ketaatan, merubah hukuman menjadi keselamatan, merubah kehinaan menjadi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang menolaknya dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناسهين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة